Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 31 Oktober 2020. Renungan kita diambil dari Lukas 14 ayat 1, 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, polemik Yesus dengan para pemimpin Yahudi biasanya diikuti dengan instruksi tentang bagaimana artinya mengikuti Dia. Memang perhatian utama Yesus adalah bagaimana orang beriman seharusnya menata hidup. Ditempatkan berdampingan, polemik dengan pemimpin agama dan instruksi tentang cara hidup yang benar adalah masuk akal. Banyak orang mungkin mengira bahwa jalan menuju Tuhan adalah dengan mengikuti para pemimpin agama. Sehingga Lukas menunjukkan bahwa penolakan mereka terhadap Yesus tidak mencerminkan kebenaran. Sebaliknya, sikap para pemimpin agama lebih banyak memperlihatkan kekeras-kepalaan untuk menerima utusan Allah. Terkuak bahwa kadang cara mereka mengikuti Tuhan bukanlah yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Pertanyaan muncul, jika cara dan perilaku para pemimpin agama tidak tepat, bagaimana seseorang bisa mengikuti Tuhan dengan benar? Salah satu tanda yang menandai seorang murid Yesus adalah kerendahan hati. Setelah memberi instruksi kepada orang Farisi tentang kewajiban berbelas kasih pada hari Sabat, Yesus beralih ke masalah lain, yaitu tentang harga diri dan penghormatan. Pengajarannya berawal dari melihat para tamu menuju kursi kehormatan. Dalam berbagai budaya, kursi tuan rumah adalah kursi kehormatan, di samping kursi kehormatan untuk tamu tertentu. Mengenai apakah kehormatan diberikan berdasarkan pangkat atau usia, ukuran yang digunakan pada abad pertama tidak terlalu jelas. Tetapi ada pendapat bahwa jabatan menentukan tempat duduk, meskipun usia juga diperhitungkan. Dan tamu kehormatan cenderung datang setelah sebagian besar tamu lainnya datang. Saat Yesus melihat para tamu bergegas untuk mendapatkan kursi yang terhormat, Dia mencatat apa yang diungkapkan perilaku tersebut tentang mereka. Dan Yesus mengajak para pendengarnya untuk berhubungan dengan semua jenis orang yang pada gilirannya menggambarkan pendekatan dasar kepada Tuhan. Yesus memberitahu mereka bahwa lebih baik tidak mencari kehormatan sendiri yang dapat beresiko dipermalukan di depan umum. Yesus menyarankan tindakan yang berlawanan, mengambil tempat duduk terakhir
bukan yang pertama. Dengan mengambil tempat terakhir, reaksi yang didapat mungkin sama sekali berbeda. Tuan rumah mungkin meminta orang tersebut mengambil tempat duduk yang lebih baik, dan dengan itu, orang itu akan dihormati di hadapan semua orang yang ada di sana. Poin utamanya adalah lebih baik orang lain menyatakan bahwa kita adalah orang terhormat daripada membusungkan dada, mengambil tempat sendiri yang kita rasa tepat, tetapi tidak pantas. Kerendahan hati adalah jalan terbaik dalam segala hal. Status hanya ditunjukkan oleh orang lain, bukan direbut oleh diri sendiri. Ucapan Yesus tersebut bekerja dalam dua bidang sekaligus, hubungan antar pribadi dan hubungan dengan Allah. Perhatian Yesus sangat luas, bagaimana pandangan Tuhan dan bagaimana pandangan orang lain. Yesus menceritakan bahwa Allah akan memperlakukan orang yang sombong dan rendah hati berlawanan dengan sikap mereka. Bagi Yesus, Tuhan akan memuliakan orang yang rendah hati. Sikap rendah hati tidak hanya praktis, tetapi memiliki nuansa spiritual dan eskatologis. Para saudara yang terkasih, dua hal ingin saya tekankan berkaitan dengan Injil hari ini, yaitu pertama, bagaimanapun secara manusiawi kita semua ingin mendapatkan kehormatan. Akan tetapi mari kita sadari bahwa kehormatan itu bukan didapat dengan membusungkan dada serta menyebut diri sendiri sebagai terhormat. Tetapi biarlah orang lain yang menyatakan hal itu karena melihat diri kita, melihat kualitas kita. Lebih jauh lagi, Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan hatinya. Karena itu, sikap murid Kristiani bukan mencari gengsi. Kerendahan hati akan menghasilkan kedamaian, sedangkan sikap mengejar kehormatan duniawi hanya akan menyulut dengki, iri, dan perpecahan. Kedua, spiritualitas kerendahan hati tentu datang dari kesadaran akan kebesaran Tuhan yang memberi rahmat dalam hidup. Sebagai orang beriman, marilah kita berlomba bukan untuk mencari pujian duniawi, tetapi berlomba untuk menjadi berkat bagi sesama lewat perbuatan baik sesuai Injil. Dasarnya tentu adalah teladan Yesus Kristus yang telah merendahkan hatinya menjadi manusia, walaupun dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Sama seperti Yesus akhirnya dimuliakan, semoga nanti pun kita akan dimuliakan bersamanya. Tuhan memberkati.